yang mati syahid membela agama Allah bisa menolong keluarganya sebanyak 60 orang. Al-Quran yang kita perjuangkan, Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita hafal, Al-Quran yang kita dakwahkan, Al-Quran yang kita dukung dan seterusnya, itu juga akan menolong di hari akhir. Maka Nabi bersabda, Al-Quran wa shawmu yashfa'an. Al-Quran dan puasa itu memberi syafaat di hari akhir. Ya. Maka Al-Quran berkata kepada Allah, masukkan dia ke dalam surga ya Allah. Karena sebab aku, kata Al-Quran, dia lelah. Oleh ulama, ya, syafaat Rasulullah SAW juga kepada orang yang seimbang kebaikan dan keburukannya. Nah, itu disebut dengan ashabul a'raf. Ya. Sebab nanti ditimbang, Pak. Pada bab berikutnya ada mizan, 2 alat timbangan, ditimbang. Yang enggak ada yang condong. Ya sama. Yang kanan yang baik di sebelah kanan, yang buruk di sebelah kiri. Enggak ada yang lebih berat, sama ini. Ya. Kalau diibaratkan timbangan, yang sebelah kanan 100, yang sebelah kiri juga 100. Ya, sama timbangannya. Nah, disinilah berfungsi di sini syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man hafidha lisanahu, barang siapa yang pandai menjaga lisannya waktu hidup untuk tidak menggibah orang, maka Allah akan mudahkan lisannya untuk membaca tahlil saat dia mati. Ya. Tapi barang siapa yang bermudah-mudah menggibah orang, bermudah-mudah memfitnah orang di dunia ini, maka Allah akan susahkan lidahnya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Yang kedua, orang susah mengucapkan la ilaha illallah itu karena beban dosa. Makanya sudah pernah kita bahas, ya. Ada orang dibimbing waktu mau mati, tapi yang dia sebut 10, 11, 12. Ya, itu yang dia sebut saat dia mau mati. Padahal dia sudah dibimbing ucapin Allah. Tapi yang dia baca 10, 11, 12. Ya, sehingga itulah kalimat terakhir yang dia ucapkan. Ternyata setelah itu dia ini membohong, dia suka mempermainkan anggaran, ya, laporan nggak benar, ya, korupsi, koruptor, yang itu mentalkin dengan suara lirih, bisik di telinganya, ya, pelan. Kemudian yang berikutnya dia dirayu, ya, dia dirayu, tidak boleh dipaksa. Sebab orang mau mati di bawah tekanan dosa dan di bawah tekanan malaikat mencabut nyawa. Itu orang mau mati. Ya. Makanya kadang-kadang matanya itu kemana-mana orang itu. Ya, itu waktu naik berarti udah kecabut nyawanya. Tapi dia napas putus-putus dan mata nggak tentu kemana. Itu karena Allah hadirkan dosa-dosa di masa lalu. Ya, semoga kita sudah muter-muter matanya. Videonya diputar. Jadi sejak dia balik ditampakkan kepadanya waktu dia mau mati. Ya, tentu bagi orang yang belum bertobat. Kalau sudah bertobat sudah ditutup oleh Allah SWT. Kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa lanjutkan kajian kita. Pada pertemuan terakhir bulan lalu kita telah membahas tentang syafaat. Bab asy-syafa'ah. Syafaat yang pertama hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syafaat secara bahasa artinya genap. Lawan kata dari witir ganjil. Secara istilahi yakni upaya untuk memberikan pembelaan. Dari seseorang yang diizinkan oleh Allah
untuk mereka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka syafaat ini, pembelaan ini ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ada orang-orang yang diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat. Yang pertama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, teman terhadap teman, yakni as-suhbatus salihah, pertemanan yang baik. Orang yang pernah sama-sama salat berjamaah, nanti bisa saling tolong menolong di hari akhir. Karena itu di dalam salah satu ayat Allah sebutkan al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqun. Ya. Pertemanan pada hari itu antara satu dengan yang lain itu jadi musuh. Ya, dulu mereka di dunia dekat, berkawan. Tapi nanti di hari akhir berubah menjadi musuh. Ya, illal muttaqun, kecuali pertemanan, perkumpulan yang dibangun atas dasar ketakwaan. Ya. Maka kita kenal dengan orang atas dasar apa? Berurusan dengan orang atas dasar apa? Jika itu atas dasar ketakwaan, maka nanti di hari akhir bisa saling tolong menolong. Ya, syafaat disebabkan suhbatu as-salihah, pertemanan yang baik. Kemudian yang ketiga adalah mujahid. Ya, bisa menolong saudaranya, keluarganya sebanyak 60 orang. Orang yang mati syahid. Karena itu menjadi amalan yang paling tinggi dalam Islam. Tadinya dia tidak ada yang menyukai, tapi kalau sudah disuruh oleh Allah, diperintah oleh ulil amri, maka tadinya tidak suka menjadi ridho. Maka Allah sebutkan, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kalau perang sudah diwajibkan kepada kalian, ya, sudah berangkat. Apa yang kalian anggap baik belum tentu baik. Apa yang kalian anggap tidak baik belum tentu tidak baik. Perang tidak baik. Tidak ada yang suka peperangan. Tapi kalau sudah disuruh oleh Allah menjadi baik, ya, mati bisa memberi syafaat kepada 60 keluarga. Kemudian yang keempat, ya, yang pertama Nabi, pertemanan yang dibangun atas dasar ketakwaan, orang mati syahid. Lalu yang keempat adalah para penghafal Quran. Ya, para penghafal Al-Quran bisa menolong orang-orang, ya, terutama orang tuanya dan yang terlibat dalam upaya penghafal Al-Quran. Ya. Kemudian secara khusus juga Al-Quran dan puasa. Al-Quran yang kita perjuangkan, Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita hafal, Al-Quran yang kita dakwahkan, Al-Quran yang kita dukung dan seterusnya, itu juga akan menolong di hari akhir. Maka Nabi bersabda, Al-Qur'anu was-shaumu yashfa'ani. Al-Quran dan puasa itu memberi syafaat di hari akhir. Ya. Maka Al-Quran berkata kepada Allah, masukkan dia dalam surga ya Allah. Karena sebab aku, kata Al-Quran, dia lelah. Ya, sebab aku dia lelah. Di saat mungkin orang-orang sedang tertidur, dia terus berupaya membaca Al-Quran, menelaah, mentadabburi Al-Quran. Ya. Maka kata Quran, masukkan dia ke dalam surga ya Allah. Kemudian yang kedua, was-shaumu, puasa. Puasa berkata kepada Allah di hari akhir, masukkan dia ke dalam surga ya Allah. Ya. Karena sebab aku dia kelaparan. Ya. Di saat orang sedang makan, dia tidak makan. Kita disuruh untuk banyak berpuasa, bukan hanya pada puasa Ramadan, tapi Senin Kemis, Ayyamul Bid, bahkan pada bulan Sya'ban ini kita boleh berpuasa, ya, penuh kecuali 2 hari sebelum Ramadan. Kalau ada 28 hari Sya'ban, maka boleh kita puasa sebanyak 26 hari.
dan itu dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat, para tabi'in. Nah, jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa juga adalah ketaatan sepanjang hari. Ya, puasa ini ketaatan sepanjang hari. Kalau sholat 5 kali dalam sehari yang wajib, ya mungkin paling lama 1 jam. Ya, lama 1 jam dari 24 jam. Tapi kalau puasa dia sepanjang hari. Dari terbit fajar shiddiq, dari azan subuh sampai matahari terbenam dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara khusus syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sampaikan pada bulan yang lalu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan 2 pilihan oleh Allah. Pilihan yang pertama, lebih dari separuh umat Muhammad masuk surga. Itu pilihan pertama. Jadi kalau ada misalkan ya, umat Muhammad ini dari dulu sampai hari akhir mungkin 3 miliar kurang lebih ya, berapalah, maka atau 100 juta ya, anggap saja, maka 600 jutanya masuk surga, 400 jutanya masuk neraka. Ya, itu dipilih oleh Allah. Apa engkau mau ngambil itu, wahai Muhammad? Lebih dari separuh umatmu langsung masuk surga. Atau pilihan yang kedua nih, ya, pilihan yang kedua, berapapun dari umatmu yang masuk surga karena upaya mereka dan rahmat Allah, engkau aku izinkan memberi syafaat kepada mereka. Nabi memilih yang kedua. Nabi memilih yang kedua. Kenapa ya kawan? Kalau yang masuk surga 600 juta, maka yang 400 juta ini otomatis ke neraka dan udah di neraka saja. Mereka tidak bisa ditolong oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau beliau mengambil syafaat, 400 juta ini bisa ditolong oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang dipilih oleh Nabi kita. Ya, itu yang dipilih oleh Nabi kita. Makanya umat Muhammad ini menjadi umat yang paling banyak penghuni surga. Ya, kita pernah sampaikan. Jadi penghuni surga itu berbaris sebanyak 120 baris. 80 barisnya itu umat Nabi Muhammad SAW, 40 baris yang tersisa dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihi salam. Ya, nah mudah-mudahan dari yang 80 baris itu termasuk kita nanti di sini. Bapak Ibu jamaah rahmati Allah SWT. Syafaat Rasulullah SAW, yakni yang pertama syafaat terbesar, ya, syafaat uzma dalam istilah akidah, syafaatul uzma, yakni syafaat yang bisa diberikan kepada umat terdahulu, bukan hanya umatnya Nabi. Umat-umat terdahulu juga diizinkan oleh Nabi diberikan syafaat. Sebagaimana hadis yang sangat panjang, ketika mereka datang kepada Nabi Adam karena merasakan beratnya di padang mahsyar, datang kepada Nabi Adam untuk ditolong. Kata Nabi Adam, saya tidak bisa, saya saja terusir dari surga. Malu dia kepada Allah. Ya, disuruh jangan dekati pohon, silahkan dimati apa yang di surga, wala taqraba hadhihi syajarah, tapi jangan dekati di pohon. Ya, istilah orang pohon khuldi atau buah khuldi, padahal nggak ada istilah begitu. Ya, khuld. Ya, itu istilah, ya, di dalam Al-Quran tidak ada pohon khuld itu, pohon. Tapi didekatin, dimakan, maka dia diusir dari surga oleh Allah SWT. Maka saya malu pada Allah kalau saya mau nolong kalian. Nabi Adam tidak bisa. Datang kepada Nabi Nuh, ya, Nabi Nuh pun nggak mau, malu dia kepada Allah. Ya, anak saya saja katanya nggak beriman kepada Allah, istri saya saja, ya, Nabi Nuh itu punya 2 istri, 1 istri saja tidak beriman kepada Allah, bahkan menganggap saya orang gila. Malu dia kepada Allah. Akhirnya nggak bisa nolong tuh umat-umatnya. Umat Nabi Nuh itu kurang lebih 100 orang, ya, yang masuk Islam 100 orang. Padahal berdakwah sekitar 950 tahun. Nabi Nuh usianya 1000 tahun, berdakwah 950 tahun, sifatnya siang malam. Selama 950 tahun itu siang malam dakwahnya, bukan bulanan, bukan dakwah pekanan, tapi setiap hari 24 jam beliau berdakwah. Ya,
selama 950 tahun kecuali waktu-waktu beliau tidur, ya. Maka dalam surah Nuh disebutkan, inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Aku dakwahi kaumku itu siang malam, kata Nabi Nuh. Tapi yang ikut tidak sampai 100. Ya. Maka datang tuh pada Nabi Nuh minta tolong karena mereka merasakan penderitaan di padang mahsyar. Malu Nabi Nuh pada Allah. Anak saya enggak mengikuti saya, istri saya tidak, malu dia. Datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa pun malu pada Allah karena dia pernah membunuh, ya bukan membunuh, dia pernah memukul langsung mati. Ya. Nabi Nuh juga pernah, ini pernah kita bahas pada bab tanda-tanda kematian, delegasi kematian. Datang malaikat dengan rupa manusia dan Nabi Musa ini tidak tahu kalau itu malaikat. Langsung dipukul oleh Nabi Musa. Ya, copot matanya sebelah. Ya, ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Nah, ini diingat-ingat oleh Nabi Musa, malu dia kepada Allah. Ya, dia malu kepada Allah. Makanya dia tidak mau minta pada Allah, izin pada Allah untuk memberi syafaat, malu. Datang kepada Nabi Isa. Nabi Isa pun tidak bisa. Ya, akhirnya datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut dengan syafaatul uzma, syafaat besar yang tidak hanya berlaku kepada umatnya. Tetapi Nabi meskipun didatangi oleh kaum-kaum terdahulu, tetap saja beliau berkata ummati, 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 katanya umatku, umatku, umatku. Ya, saking cintanya Nabi kepada kita. Makanya waktu manusia sedang kehausan di padang mahsyar, kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan, membuat satu telaga di padang mahsyar yang disebut dengan Haudun Nabi, genangan air yang besar. Airnya itu datang dari surga, dari Al-Kautsar. Ya, orang pada berbondong-bondong ke situ ingin minum karena kehausan di padang mahsyar. Ya, kehausan. Yang gelasnya itu lebih banyak daripada bintang. Ya, sekali minum tidak akan pernah haus selama-lamanya. Ya. Maka ketika mereka datang, ya, ada yang diusir oleh malaikat. Ya, kata Nabi, jangan, itu umat saya, kata Nabi. Ya, saking kasihannya tuh Nabi lihat umatnya yang kesusahan di padang mahsyar. Datang ke padang mahsyar, Pak. Datang ingin minum, tapi diusir. Ya, diusir. Kata Nabi, jangan, itu umat saya, jangan diusir. Tapi tetap diusir. Muhammad, engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggal engkau. Ya, artinya amalan-amalan mereka itu bertentangan dengan apa yang engkau ajarkan. Memang dia umatmu, tapi amalan mereka tidak sesuai dengan apa yang diajarkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu bahayanya kalau kita beribadah tidak sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka diusir nanti di padang mahsyar. Maka kita doa kepada Allah, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa sunnah kita baca sebelum salat. Ya Allah, bantu aku agar aku selalu berzikir kepadamu, bantu aku agar aku selalu bersyukur atas nikmatmu, bantu aku ya Allah agar aku bagus dalam beribadah. Bukan banyak dalam beribadah yang kita minta, tapi bagus dalam beribadah. Bagus dalam beribadah, yakni ibadah sesuai yang diinginkan Allah dan Nabi-Nya. Tidak beribadah sesuai selera, tidak beribadah sesuai kebanyakan yang mengerjakannya. Ya, seperti kemarin pada bulan Rajab, ya, pertengahan Sya'ban dan seterusnya. Itu kan karena mayoritas banyak mengerjakannya. Akhirnya kadang-kadang orang ikut-ikutan. Ya. Nah, itu diusir. Tapi Nabi bilang, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Ya, saking cintanya itu Nabi kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk yang diberi kesempatan minum di telaga Nabi. Dan Nabi sudah nunggu di situ, Pak. Nabi sudah nunggu di situ. Makanya kata Nabi, aku tunggu kalian di telagaku. Ya, dan itu khusus disebut dengan telaga Muhammad SAW. Ya, beliau menunggu di situ. Tapi sayang sekali, kasihan sekali ada orang yang terusir dari umat Muhammad SAW. Ya, itu disebut dengan syafaat uzma. Kemudian yang kedua, syafaat bagi pelaku maksiat. Ya, syafaat bagi pelaku maksiat, yaitu pertolongan yang diberikan kepada orang fasik yang masuk neraka dari ahli tauhid. Ya, umat Muhammad mati membawa dosa, tapi tetap tertanam dalam dirinya tauhid. Ya, tetap meyakini la ilaha illallah,
maka siapa dari umat Muhammad mati mengucapkan kalimat la ilaha illallah masuk surga dia. Ya. Maka Nabi sabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan orang yang mau mati di antara kamu dengan ucapan la ilaha illallah. Ya. Itu yang ini sudah pernah kita bahas pada bab talqin, ya, diajarkan, tapi diajarkannya itu jangan diulang-ulang, sesekali saja. Ya, jangan rame di situ, ya. Cukup ya anak istrinya yang di telinganya. Ya, jangan dikerumunin. Apa jaminannya? Jaminannya adalah kalau kita mengucapkan kalimat itu, surga jaminannya. Ya. Terlepas dari itu, ikhwan, ya, apakah surga langsung atau neraka dulu? Ya. Nah, disitulah nanti syafaat berfungsi. Ya, syafaat. Nah, ini yang kedua nih, ini syafaat bagi pelaku maksiat. Mati mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi dosa-dosa belum diampunin. Dia masih punya dosa. Ya, dosa kepada orang tua, dosa pada tetangga, dosa dan seterusnya. Makanya, ikhwan, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita mati nanti semua dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah. Ya, semua dosa kita sudah diampuni oleh Allah. Makanya disebut wa taubatan qablal maut. Wa rahmatan 'indal maut. Ya, taubat sebelum mati, kasih sayang saat mati, ya, ampunan setelah kita mati. Itu doa ya, yang dibaca. Semoga kita mendapatkan itu. Oleh ulama, ya, syafaat Rasulullah SAW juga kepada orang yang seimbang kebaikan dan keburukannya. Nah, itu disebut dengan ashabul a'raf. Ya. Sebab nanti ditimbang, Pak. Pada bab berikutnya ada mizan, 2 anak timbangan, ditimbang. Ya, nggak ada yang condong. Ya sama. Yang kanan yang baik di sebelah kanan, yang buruk di sebelah kiri. Nggak ada yang lebih berat, sama ini. Ya, kalau diibaratkan timbangan, yang sebelah kanan 100, yang sebelah kiri juga 100. Ya, sama timbangannya. Ya, sama timbangannya. Nah, disinilah berfungsi di sini syafaat. Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, akhirnya dia masuk surga. Ya, dia masuk surga karena syafaat. Ini istilahnya dalam Al-Quran ashabul a'raf. Ya, makanya ada disebut dengan surah Al-A'raf. Ya, seimbang. Ya. Kalau seimbang kan tidak ke surga, tidak ke neraka. Nah, di mana tempatnya? Sementara pilihannya ada 2. Surga atau neraka? Maka syafaat. Ya, syafaat. Selama dia tidak membawa dosa syirik. Kalau sudah dosa syirik nggak ada cerita. Ya, kalau mati membawa dosa syirik udah kekal dalam neraka. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat terakhir itu, ya. Membawa dosa syirik udah nggak ada. Nah, ini orang pelaku tauhid mati membawa keyakinan bahwa Allah yang berhak diibadahi secara benar satu-satunya, tapi kebaikan dan keburukannya seimbang. Ya. Nah, juga nanti Pak ada yang ternyata keburukannya lebih berat, ya. Keburukannya lebih berat. Tetapi ya juga dapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Maka yang berikutnya kata pengarang kitab, syafaat Rasulullah SAW untuk mengangkat derajat setiap orang yang masuk surga. Karena surga itu ada tingkatannya. Ya, tentu tingkatan tertinggi surga Firdaus. Ada 7 tingkatan. Ya, kalau kita minta kepada Allah, tidak cukup sekedar masukkan saya ke dalam surga Allah, tapi kita minta surga Firdaus. Ya, secara umum memang minta surga. Maka Nabi bersabda, "Man sa'alal jannata 3 marrat, qalatil jannah." Siapa yang minta surga kepada Allah 3 kali, surga akan berkata kepada Allah, masukkan dia ke dalam, ya Allah, karena dia telah meminta kepadaku untuk masuk ke dalamku sebanyak 3 kali. Ya, maka kita minta kepada Allah, Allahumma inni as'alukal jannata, 3 kali kita baca. Sekali duduk. Siapa yang berlindung dari neraka 3 kali, kata Nabi, maka neraka akan berkata kepada Allah, jauhkan dia dariku ya Allah, karena dia telah berlindung kepadaku sebanyak 3 kali. Itu hadis umum.
Tetapi hadis khusus Rasulullah bersabda, "Man sa'alal jannah idza sa'altumullaha fas'aluhul firdausa." Kalau kau minta surga, minta surga Firdaus. Ya. Nah, ini dia masuk surga nih, tapi surga yang rendah. Ya. Nah, diberi syafaat oleh Rasulullah sehingga naik derajatnya. Ya, naik derajatnya. Ya. Maka termasuk anak soleh. Anak soleh itu bisa mengangkat derajat orang tuanya. Ya. Mestinya orang tuanya di bawah derajatnya, tapi di antara kenikmatan surga itu anaknya bisa mengangkat orang tuanya sehingga mereka satu derajat di surga. Ya, walaupun berbeda-beda tingkatan, tetap mereka saling lihat. Ya, saling ketemu. Secara ketemu, ya mereka ketemu. Terutama pertemuan mereka setiap hari Jumat. Ya, makanya di surga itu ada pasar dibuka khusus hari Jumat. Ya, dibuka khusus hari Jumat. Setiap laki-laki dari situ kita nih pulang ketemu istri, kaget istri kita, Pak, karena kita tambah ganteng. Ya, itu kata Nabi, itu bukan kata saya. Jadi ada pasar yang hanya dibuka pada hari Jumat, ketemu di situ. Ya, ketemu, pulang nemuin istri, ya, berubah, kita tambah ganteng. Ya. Itu namanya suqul fil jannah. Pasar di dalam surga. Jadi diangkat derajatnya, posisinya diangkat karena syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu melihat amal-amal solihnya. Ya. Kemudian yang berikutnya, ada orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka masuk surga tanpa hisab. Ya, tanpa hisab. Dan ini jumlahnya, ya, walaupun pendapat terkuat tidak ada jumlah pasti berapa, tetapi Nabi menyebut pertama 70.000. Jumlah mereka 70.000. Nah, setiap 70.000 setiap satu dari 70.000 diikuti lagi oleh 70.000 orang. Ya, sehingga ada ulama yang berpendapat 70.000 kali 70.000. Ya, jumlahnya. Itu yang masuk surga tanpa hisab. Tidak mau mulai proses, langsung ke surga. Ya. Dan itu juga karena syafaat Nabi. Yang sudah pasti dalam kelompok ini ada seorang sahabat yang bernama Uqashah bin Al-Mihsan namanya. Ya, ini dari kalangan sahabat nih. Ya. Jadi secara jumlah tidak ada yang memastikan berapa jumlah. Tetapi Nabi pertama menyebut yang masuk surga tanpa hisab 70.000 orang. Tapi dalam hadis yang lain, setiap satu dari 70.000 diikuti lagi 70.000 orang. Sehingga pendapat terkuat tidak ada jumlah pastinya berapa. Nah, siapa mereka? Tidak bisa, belum disebut satu persatu siapa mereka, kecuali ada satu nama yang sudah pasti masuk dalam kelompok ini, seorang sahabat yang bernama Uqashah bin Al-Mihsan namanya. Uqashah Al-Mihsan. Ya, nanti kalau punya nama, ya cucu namain aja nih. Uqashah Al-Mihsan. Yani sahabat yang masuk surga pasti tanpa hisab. Ya, walaupun para sahabat semuanya masuk surga semua. Ya. Bahkan ada 10 yang langsung disebut namanya satu persatu oleh Nabi. Orang yang ikut perang Badar masuk surga semua. Ya, semua sahabat masuk surga. Tetapi yang mendapat jaminan tanpa hisab hanya sahabat ini. Ya. Kenapa? Waktu Nabi sampaikan ada 70.000, dia yang pertama kali minta pada Allah, pada Nabi, "Ya Rasul, doakan saya agar saya termasuk mereka." Kata Nabi, "Engkau termasuk dari bagian dia." Ya. Nah, begitu ada sahabat yang lagi minta, "Saya juga ya Rasul." Kamu udah didahului oleh Uqashah bin Al-Mihsan. Sehingga sahabat ini tidak mendapat kuota. Ya. Tetapi akhwan, dapat dipahami, bukan berarti yang masuk surga tanpa hisab ini lebih tinggi derajatnya dari orang yang masuk surga dengan hisab. Ya. Jadi harus dipahami. Ada tadi sudah kita sebutkan jumlahnya 70.000, walaupun tidak ada yang memastikan di kalangan para ulama. Surga tanpa hisab, tetapi tidak bisa dijamin derajat mereka di surga akan lebih tinggi dengan orang yang masuk surga dengan hisab. Bisa jadi yang masuk surga dengan hisab itu lebih tinggi derajatnya tanpa hisab.
Sama seperti kaya dan miskin. Orang miskin itu lebih dulu masuk surga daripada orang kaya 40 tahun. Orang miskin, ya, baru nanti diikuti oleh orang kaya. Tetapi bukan berarti posisi derajat mereka di surga lebih tinggi daripada orang kaya. Ya, nanti akan masuk pada bab hisab itu. Ya, sama dengan hisab dan tanpa hisab. Nah, jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di antara ciri-cirinya yang masuk surga tanpa hisab, tidak pernah minta diruqyah, ya, dan tidak meruqyah, ya. Tidak pernah minta diruqyah, ruqyah yang syar'i, ya. Kalau sudah tidak syar'i ya syirik, ya, syirik. Sekarang ini kan kita diserang pengobatan, ya, padahal dia dukun, ya, kerjasama dengan dukun, ya, jin. Kemarin paranormal pawang hujan, ya, itu kerjasama dengan jin, ya, itu syirik itu. Ya, cuma yang manggil itu siapa? Itu yang paling bertanggung jawab itu, ya, pawang hujan, ya, itu perbuatan syirik. Ya, sama dengan yang ngobatin. Kalau yang dia baca bukan Quran, bukan dari Nabi, itu sudah ada unsur syirik. Ya. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu. Kemudian yang berikutnya, syafaat yang diberikan kepada Abu Thalib. Syafaat yang diberikan kepada Abu Thalib. Di mana Abu Thalib ini paman Rasulullah SAW, sampai meninggal tidak masuk Islam, tapi mendukung dakwah. Syafaat yang diberikan kepada dia, Abu Thalib mendapatkan azab neraka paling ringan. Ya, mendapatkan azab neraka paling ringan, di mana ya dia berdiri, ya, di bawah sendalnya itu dia ada terompah, di balik terompahnya itu, di bawah terompahnya baru ada api neraka. Artinya yang menyentuh api neraka itu terompahnya, sendalnya, sehingga kakinya tidak nyentuh neraka. Meskipun demikian meleleh otaknya, saking panasnya api neraka. Nah, inilah azab neraka yang paling ringan, ya, itu yang diberikan atau yang dialami oleh Abu Thalib. Nah, jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian orang kafir juga minta syafaat, ya, bukan hanya orang Islam, orang kafir juga minta syafaat, tetapi minta syafaatnya kepada setan, ya, mereka minta syafaat kepada setan, ya. Gara-gara engkau kami tersesat, wahai setan, katanya, tolong kami sekarang, ya, dia minta pertolongan kepada syaitan. Kata syaitan, ya, engkau tahu bahwa ajaran saya tidak benar, tapi kau ikuti, ya, ya udah kita sama-sama sesat sekarang, kata syaitan. Ya, dia tidak bisa nolong. Itu syafaat yang tidak ada manfaatnya, ya, mereka minta kepada syaitan. Bab berikutnya, hisab dan balasan di padang mahsyar. Sebelum kita lanjutkan, ada yang mau ditanya? Tadi bicara mengenai kalimat tahlil, ya, kan mungkin tidak semua orang bisa mengucapkan sebelum meninggal itu. Nah, kira-kira perbuatan apa yang membuat susah untuk membaca tahlil pada waktu sakaratul maut? Disebutkan dalam satu ungkapan oleh orang saleh, man hafidha lisanahu, barang siapa yang pandai menjaga lisannya waktu hidup untuk tidak menggibah orang, maka Allah akan mudahkan lisannya untuk membaca tahlil saat dia mati. Ya. Tapi barang siapa yang bermudah-mudah menggibah orang, bermudah-mudah memfitnah orang di dunia ini, maka Allah pun akan susahkan lidahnya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Itu yang pertama. Yang kedua, orang susah mengucapkan la ilaha illallah itu karena beban dosa. Karena beban dosa.
Makanya sudah pernah kita bahas, ya, ada orang dibimbing waktu mau mati, tapi yang dia sebut 10, 11, 12, ya, itu yang dia sebut saat dia mau mati. Padahal dia sudah dibimbing, ucapin Allah, ucapin Allah, tapi yang dia baca 10, 11, 12, ya, sehingga itulah kalimat terakhir yang diucapkan waktu dicabut nyawanya. Angkat. Ternyata setelah diterima, dia ini pembohong, ya, suka mempermainkan anggaran, ya, laporan nggak benar, ya, koruptor, ya. Jadi itu yang akan dia baca sebelum dia bertobat pada Allah. Kalau dia tidak bertobat, ya, karena orang akan mati sesuai dengan kebiasaan hidupnya, ya. Nah, ada juga orang yang waktu ditahlil itu bimbing Allah yang baca zaidah, ya zaidah, tambah, ya, karena dia seorang pemabuk, ya, maka dia minta untuk dikasih minuman, ya. Jadi, tapi kalau kita sudah menghindari dosa dan kita sudah bertobat pada Allah, ya, kita sibukkan lisan kita berzikir pada Allah, ya, qu'udan, dalam keadaan duduk, berdiri, dan keadaan berbaring, kita biasa zikir, insyaallah kan. Dan itu tanda terbesar orang husnul khatimah, mengucapkan la ilaha illallah saat mati. Ya, itu tanda terbesar. Ya, meninggal mengucapkan Allah hari Jumat, itu tanda terbesar. Meninggal hari Jumat terbebas dari azab kubur. Ya, nah, itu tanda yang kita tidak bisa memastikan, tetapi itu tanda-tanda yang menjadi keyakinan bahwa dia husnul khatimah. Ya, mengucap la ilaha illallah, dan itu tidak mudah. Ya, itu tidak. Mudah-mudahan kita nanti dimudahkan Allah SWT. Ada yang lain, silakan Pak. Gimana caranya mentalkinnya? Ya, ini sudah pernah kita bahas pada bab talqin, tapi saya ulang tidak apa-apa. Yang pertama, siapa yang mentalqin? Yang mentalqin itu jangan orang. Hendaklah yang mentalqin itu keluarga kita, apalagi dia adalah anak kita. Ya, maka kebahagiaan tersendiri bagi anak kalau dia membimbing orang tuanya saat orang tuanya akan meninggal. Ya, kayak kadang-kadang orang mau meninggal itu sibuk nyari ustadz. Ya udah, anaknya aja, anaknya itu yang pertama. Yang kedua, orang yang mentalkin itu akidahnya kuat, ya, bukan mental yang lemah. Ini orang nafas sudah mau putus-putus, dia nangis sampai pingsan. Lalu siapa yang mau talkin? Ya, maka harus kuat. Ya. Nah, kemudian masuk bicara. Yang pertama, niat ikhlas karena Allah. Lalu yang kedua, dia itu mentalkin dengan suara lirih, bisik di telinganya, ya, pelan. Kemudian yang berikutnya, dia dirayu, ya, dia dirayu, tidak boleh dipaksa, ya, sebab orang mau mati itu di bawah tekanan dosa dan di bawah tekanan malaikat pencabut nyawa. Itu orang mau mati, ya. Makanya kadang-kadang matanya itu kemana-mana orang mau mati itu, ya, itu waktu naik berarti udah kecabut nyawanya. Tapi dia napas putus-putus dan mata nggak tentu kemana. Itu karena Allah hadirkan dosa-dosa di masa lalu. Ya, nah, semoga kita sudah muter-muter matanya. Videonya diputar. Mana Pak? Videonya diputar. Jadi sejak dia balik ditampakkan kepadanya waktu dia mau mati. Ya, tentu bagi orang yang belum bertobat. Kalau sudah bertobat sudah ditutup oleh Allah SWT. Makanya dalam kondisi seperti itu nangis orang. Ya, nangis menyesal. Tapi nyawa sudah sampai di itu. Maka dia dirayu. Seperti Nabi merayu Abu Thalib. Pamanku, ucapin Allah. Kalau engkau ucapkan nih, aku bela engkau di hadapan Allah sehingga kau akan masuk surga. Dirayu. Bersabar itu. Iya. Justru yang mesti sabar yang membimbing, makanya anaknya. Ya, kalau anaknya pasti sabar. Tapi kalau orang lain, kenapa? Ini diucapin. Harus diucapin. Iya. Ya, dia harus dirayu, tidak boleh dipaksa, dan harus dihadirkan surga kepadanya. Ya, jangan menghadirkan neraka kepadanya. Ya, ucapin Allah. Ya, kamu kan dulu banyak dosanya. Kalau kau tidak ucapkan nanti kau masuk neraka. Tidak boleh ditakuti neraka.
Makanya kata ulama itu, ya, waktu masih sehat, masih muda seperti kita ini, yang lebih dominan rasa takut pada neraka. Ya, kenapa orang ya tidak bertobat di masa muda? Karena dia berharap ampunan Allah nanti di masa tua. Ya, sebelum tobat mati duluan. Tetapi kalau sudah tua kata ulama, apalagi sudah berpenyakit, yang mesti lebih dominan adalah harapan pada Allah. Maka kita ini antara dua, bainal khaufi war raja, antara harap dan cemas dan takut. Masa sehat, masa muda, yang mesti lebih dominan rasa takut. Ya, kalau saya berdosa, tiba-tiba saya mati. Kalau saya berdosa, tiba-tiba datang malaikat mencabut nyawa, gak jadi dia berdosa. Ya, tapi masih muda ini nanti aja. Ya, tapi kalau sudah tua, apalagi menjelang mati, yang mesti lebih dominan adalah keyakinan ampunan Allah. Sehingga sebanyak apapun dosa kita, asal kita datang kepada Allah sebelum nyawa sampai di tenggorokan, pasti diampuni dosa kita. Ya, maka dibimbing dia sambil dibisikkan surga kepadanya. Ya, dirajunya. Dan membimbing itu satu-satu, tidak boleh diulang-ulang. Ya, ucapkan la ilaha illallah, kasih kesempatannya. Ya, tidak boleh sering, ayo ya Allah, ayo keburu mati kamu. Ya, nggak boleh. Ya, harus satu-satu, kasih kesempatan. Karena tadi dibuat tekanan. Nah, begitu dia udah ucapkan la Allah, udah jangan diajak ngobrol. Ya, jangan diajak ngobrol. Ya, dan disitulah kadang-kadang orang ada yang berpendapat, ya, karena itu sakarat ya. Dia udah mengucapkan Allah tapi belum meninggal. Ada yang membacakan surah Yasin. Ya, di antara pendapat itu hikmahnya mempermudah proses kematiannya. Ya, walaupun Quran secara umum boleh kita baca. Ya, bukan hanya surah Yasin. Jadi menjelang mati boleh kita baca Quran. Ya, bisa jadi dua keajaiban. Keajaiban pertama dia sehat. Ya, padahal sudah sakarat. Dengan Quran dia bisa sehat. Enggak mustahil bagi Allah. Ya, bisa pilihan kedua dengan membaca Quran ini proses kematiannya dipermudah. Itu ada tuntunannya. Kenapa? Ada tuntunannya nggak membaca Quran di depan? Di depan orang mau meninggal boleh. Tidak ditentukan surahnya. Artinya Rasulullah juga Rasulullah. Tidak. Ya, itu mempermudah saja. Maka dengan demikian, begitu sudah meninggal, sudah tidak ada lagi bacaan-bacaan. Ya. Nah, ini kadang-kadang mohon maaf agak keliru nih. Udah meninggal, mohon maaf, ada surah Yasin di kepalanya. Ya, sehingga kenapa belum dimandikan? Oh, ada orang datang dia masih bacain surah Yasin. Ya, padahal mestinya sudah dibawa ke karena masih dibacakan. Ya, padahal yang boleh itu adalah saat dalam kondisi sakarat. Boleh dibacakan Quran secara keseluruhan, ya, tetapi tidak boleh dengan suara keras. Ya. Ya. Karena apa? Quran itu obat. Ya, Quran itu obat. Bisa jadi dengan baca Quran dia bisa sehat, atau bisa jadi dia proses kematiannya dipermudah tanpa mengkhususkan pada surah tertentu. Jadi bukan dibaca setelah meninggal ya? Bukan, akan meninggal. Tentu setelah dia membaca la ilaha illallah. Kalau belum baca la Allah, terus la Allah dulu ditunggu dia sampai mengucapkan. Ya. Nah, begitu kita udah baca nih Pak, dia kok belum meninggal nih, ngomong kemana-mana lagi dia ngomong, minta air lagi dia, tidak dibimbing lagi, ya, sehingga dipastikan la ilallah adalah ucapan terakhir. Kalau minta air didiemin gimana? Kenapa? Minta air tapi didiemin aja biar Diamin saja. didiemin aja. Diamin saja. Ya, demikian. Ini ada pengalaman waktu mentalkin seseorang, ada seorang ustaz mentalkin istrinya tidak la ilaha illallah tapi Allah. Keliru. Dan itu ustaz bukan orang umum. Keliru. Alasannya begini. Dia takut membimbing itu dengan ucapan Allah, tiba-tiba la ilaha putus. Maka dia menganggap Allah tidak ada.
Daripada dia kini menganggap Allah tidak ada, maka cukup Allah saja. Nah, pendapat yang benar, ucapkanlah Allah. Di kalimat manapun dia putus, itu sudah dianggap sempurna dari Allah. Ya, misalkan dia la ilaha, cabut nyawanya, itu sudah dianggap sempurna tahlil dari Allah. Ya, makanya kata Nabi, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan orang mati la Allah, bukan Allah. Ya, bukan Allah, tapi la ilaha illallah. Demikian. Jadi itu keliru. Ada yang lain silakan. Sudah paham Mas ya? Pernah mentalkin orang? Mentalkinkan dulu sebelum ditalkini orang ya. Jadi usahakan bapak ibu kita yang mentalkin, jangan orang lain. Sama juga dengan memandikan, jangan orang lain yang mandikan, kita yang mandikan. Sebab mohon maaf, orang mau meninggal itu ada saja aibnya Pak. Ada aib yang kalau diketahui oleh orang dia tuh malu waktu hidup. Maka kalau yang mandikan orang lain, bisa jadi dia akan cerita kepada orang, kasihan sekali orang ini ada aibnya. Dan itu haram, hukumnya dosa besar. Tapi kalau yang mandikan anaknya, nggak mungkin diceritakan aib bapak, aib ibunya kepada orang lain. Ya, demikian. Kalau orangnya koma gimana? Kenapa? Koma. Jadi dia kan nggak bisa koma. Dilihat perjalanan sebelumnya. Bagaimana kebiasaan sebelum dia koma. Ya. Nah, dalam kondisi koma seperti itu, doa kita kepada Allah. Ya Allah, Allahumma ahyihi in kanatil hayatu khairan lih. Hidupkan dia Allah kalau hidup baik baginya. Wa tawaffihi in kanatil wafatu khairan lih. Wafatkan dia Allah kalau wafat baik baginya. Ya. Pas giliran wafatkan dia Allah, dengar dia, bangun dia. Jadi sehat dia. Apa kau supaya saya mati katanya? Jadi boleh. Makanya tidak usah dikeraskan. Ya, tidak usah dikeraskan. Ya. Nah, kalau koma seperti itu, dilihat perjalanan sebelumnya. Ya, apakah dia termasuk yang rajin zikir, ya, rajin mengucapkan kalimat itu. Ya. Makanya sesungguhnya kematian yang paling bagus itu mati mendadak, Pak. Itu kematian paling bagus. Ya. Yang pertama tidak berat bagi kita, yang kedua tidak merepotin keluarga kita. Mati mendadak. Tentu mati mendadak itu lihat dulu perjalanan sebelum kita mati. Makanya kata Nabi, mati mendadak itu dua. Mati mendadak bagi orang beriman itu kasih sayang Allah. Tapi bagi pelaku dosa, azab. Allah tak beri dia kesempatan bertobat, akhirnya dimatikan saja oleh Allah. Makanya siapkan diri kita. Ya, kapan Allah wafatkan kita, meskipun dalam keadaan mendadak dan masuk surga. Ya, makanya mati mendadak itu satu rahmat, kasih sayang. Ya, makanya kita ini mudah-mudahan ya Allah, kita ini ya sebelum meninggal ya tidak ngerepotin istri, tidak ngerepotin anak. Ya, kalaupun tidak terlalu lama lah. Ya, coba bisa jadi kita tidak dosa, tapi mungkin yang merawat kita yang dosa. Ya, demikian. Ada yang lain? Kalau dia tidak perjalanan akhir tapi sholawat gimana? Jangan. Oh, ini contoh ya. Saya hobinya sepeda. Kalau saya sepeda itu saya. Oh, waktu aktivitas sehari-harian. Ya, saya sholawat. Bebas. Ketabrak mobil meninggal. Tapi kan sholawat ya. Ya tidak masalah. Intinya itu zikir pada Allah, tapi yang paling utama adalah Allah. Ya. Makanya kata Nabi, apa yang paling bagus? Antamuta walisanuka ratbun min dzikrillah. Orang yang paling bagus saat dia mati, lisannya dalam keadaan berzikir pada Allah. Kalau la ilaha illallah itu memang mati direncanakan, artinya dalam kondisi sakit. Maka kalau dalam kondisi sakit ada tanda mati, udah la ilaha illallah saja diulang-ulang. Tapi kalau kondisi kita ini mungkin mohon maaf belum ada tanda kematian, ya zikir bebas saja. Walaupun tidak ada tanda kematian, ya mati bisa terjadi kapan saja. Ya. Sepeda, baca sholawat, itu sholawat yang memang dicontohkan. Ya, nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan tidak lah. Tabrakan mati, insyaallah husnul khatimah. Karena meninggal dalam keadaan menyebut nama Allah, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Ada yang lain silakan? Masalah syafaat tadi Ustaz. Jadi pernah dengar ada syafaat anak bayi yang meninggal itu bisa membawa orang tuanya ke surga
Nah, itu Benar. adakah dalilnya? Ada. Atau batas meninggalnya dalam keadaan janin atau udah lahir itu gimana? Ya. Yang pertama yang dimaksud dengan bayi itu wildanun mukhalladun, ya, yakni yang sudah diberi nyawa. Sudah diberi nyawa. Maka kalau sudah diberi nyawa, itu sepakat para ulama tentang keharaman untuk digugurkan. Ya. Tapi kalau masih di bawah 4 bulan, 3 bulan, lalu digugurkan, aborsi, ya, nah itu ikhtilaf para ahli, ya, ikhtilaf. Dia kan kondisi hamil, tapi baru 2 bulan, belum dikatakan manusia, ya. Lalu dia berusaha untuk digugurkan. Itu ada pendapat yang membolehkan, walaupun pada pendapat terkuat tidak boleh. Maka meninggal yang menjadi syafaat bagi orang tuanya adalah yang sudah diberikan nyawa usia 120 tahun. Ya, anak ini nanti akan menjadi pelayan kita di surga. Ya, makanya kalau ada di antara anak kita atau cucu kita meninggal di usia setahun, 2 tahun, itu nanti ya jadi simpanan orang tua di surga, bisa mengangkat derajat orang tuanya di surga. Bahkan orang tuanya nanti punya istana khusus di surga. Di pintunya itu ada tulisan Baitul Hamd. Ya, itu rumah khusus bagi orang tua yang anaknya meninggal belum balik. Ya, jadi diberi nama dengan Baitul Hamd, rumah pujian. Jadi orang tua dibangunkan istana oleh Allah yang anaknya meninggal belum balik. Ada yang lain Pak? Silakan. Cukup ya? Allah Ta'ala alam. Demikian kajian kita. Insyaallah akan lebih 7 hari lagi Ramadan didatangkan oleh Allah. Maka doa yang kita baca setiap hari, Allahumma sallimna Ramadan, Allahumma sallimna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke Ramadan, sampaikan Ramadan kepada kami. Mudah-mudahan kita dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.